dengan dirinya sendiri. Dia akan kenal bahwa kapan dia harus misalkan dia tahu kalau dia alergi, kapan dia harus menahan diri untuk suka makanan tertentu, termasuk kapan dia tahu harus menahan diri, kapan dia harus mengejar, dan artinya kalau dia kenal dirinya dengan baik gitu. Satu sisi kalau dia kenal orang lain dengan baik, otomatis dia akan lebih gampang berinteraksi, dan yang paling buruknya mungkin bukan hanya berinteraksi, bahkan dia bisa memanipulasi, tapi kita tidak sampai ke sana ya. Artinya dengan kita memahami manusia, banyak hal yang bisa kita ambil, yang kita bisa dapat. Makanya kajian psikologi itu penting, dan dia membantu pemahaman akan ilmu lain, khususnya ilmu sosial, sosiologi, ekonomi, hukum, politik, antropologi, dan juga filsafat. Terkait karena teman-teman harus diingat gitu, misalkan ada hal-hal tertentu, misalkan saya paling gampang aja, di Indonesia itu sangat mudah kita men-share foto anak-anak gitu kan. Tapi di Barat misalkan mereka tuh agak keberatan, kita bisa dituntut oleh orang tua kalau kita foto terus kita share. Karena dia menganggap berarti kita men-share foto orang lain tanpa izin gitu. Nah ternyata ada beda aturan yang kita harus pahami kenapa mereka melakukan itu. Gitu. Ada latar belakangnya. Nah kalau kita tidak paham mungkin kita ngerasa kenapa sih gitu kan. Ini yang dengan kita memahami itu kita jadi ngerti kenapa sih dia marah. Padahal menurut kita apa yang kita lakukan biasa. Tapi menurut dia itu sudah sangat menghina. Nah itu hal lain lagi. Nah psikologi juga membantu dalam pengembangan ilmu lain seperti ilmu kedokteran, arsitek, dan lain sebagainya. Karena lagi-lagi ilmu kedokteran mungkin belajarnya kedokterannya mungkin biasa aja. Tapi ketika dia harus mengobati orang, dia kan harus mempunyai ilmu psikologi yang baik. Misalkan dia harus menginformasikan, oh anak ibu ternyata sakitnya begini, gimana supaya keluarganya nggak panik, gimana supaya orang itu mau diobatin. Nah kan kayak contohnya ada anak kecil takut disuntik gitu kan, dokter yang baik mungkin hanya akan mengatakan nggak sakit kok bu. Nah itu kan pendekatan kepada orang lain. Arsitektur misalkan, arsitektur itu artinya kan dia tahu, teorinya dia bagus, tahu ini harusnya begini, tapi dia harus bisa meyakinkan orang lain misalkan tata letaknya ini bagusnya begini loh bu gitu. Tapi bisa jadi orang yang orang yang pemilik mungkin mengatakan tapi itu jelek, saya maunya begini gitu. Artinya ada orang tertentu yang tanpa basic ilmuwan maunya suka-suka hati, dan menurut kajian arsitektur itu nggak bagus, itu bisa roboh, itu bisa bla bla bla. Tapi kan dia nggak bisa langsung frontal untuk mengatakan itu tuh bisa, tapi dia harus dengan hati-hati menggunakan pendekatan psikologis untuk meyakinkan kliennya bahwa ini nggak bagus, ini akan berbahaya. Karena kalau enggak, ingat untuk apa dia jadi jago di bidang arsitektur tapi nggak ada orang yang mau pakai jasanya gitu kan. Tata kota juga seperti itu. Bagaimana misalkan seorang tata kota juga harus bisa meyakinkan masyarakat gitu, misalkan bahwa kita tuh misalkan sekarang tuh kemarin kita lagi bicara tentang bagaimana supaya sungai itu menjadi diperhatikan, dalam artian orang nggak buang sampah sembarangan. Terus ada yang bilang salah satu caranya adalah membuat rumah menghadap ke sungai. Karena di Jakarta rata-rata kita ngebelakangin sungai. Karena kita ngebelakangin sungai, maka kita akan gampang buang sampah sembarangan. Disitulah para pakar tata kota harus berpikir keras. Bagaimana membujuk orang-orang yang rumahnya di belakang, yang rumahnya dekat sungai, mau menghadap sungai. Karena kalau kita liatin mulu jelek, itu orang secara psikologis jadi nggak enak. Mau nggak mau ujung-ujungnya kita bersihin ya, soalnya kelihatan mulu nih gitu. Nah, ada hal-hal psikologis yang harus dipertimbangkan gitu. Karena salah satunya kenapa orang harus ngadep ke sungai. Dengan demikian maka dia harus melihat dulu. Kalau dia harus melihat dulu kan greget gitu. Tapi kalau di belakang kita kan cuek aja gitu. Nah itu yang makanya dipertimbangkan. Termasuk adalah teknologi penerbangan. Teknologinya sih biasa. Tapi kalau terkait dengan bagaimana membuat orang mau terbang dengan modal tersebut, nah, manusia lagi. Pendidikan apalagi, karena pendidikan pasti terkait dengan manusia. Nah inilah artinya ilmu-ilmu yang terkait dengan manusia membutuhkan pendekatan
manusia. Ekonomi, oh butuh sekali. Bagaimana dia bisa menjual barang kalau artinya dia nggak bisa pendekatan psikologisnya gitu. Hukum, oh dia penting sekali dipelajari. Jadi kalau sampai ada orang mengatakan, kenapa sih seorang penjahat harus didampingi pengacara, berarti pengacaranya penjahat juga gitu. Padahal nggak gitu juga. Ternyata ada pendekatan yang kenapa pengacara itu ingin membela, karena dia bukan membela, tapi dia meyakinkan bahwa oke lah saya kesana membela penjahat, tapi lebih pada memastikan bahwa si penjahat ini tidak dihukum melebihi dari ketentuan yang berlaku gitu. Yang namanya orang marah kan maunya dia kesannya dihukum dengan seberat-beratnya, tapi kan hukuman tidak seperti itu. Nah, disitulah ada pengacara untuk memastikan kalaupun dia bersalah, tapi dia dihukum hanya berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak lebih dari itu. Nah, ini yang menarik nanti di sana. Dan semua itu membutuhkan pendekatan psikologis. Kemarin teman saya misalnya menghubungi gitu, Sar, bisa nggak ya gitu, misalnya dia punya apa namanya, dia ingin sekali anak buahnya yang terbiasa menghadapi para calo itu atau enggak, jadi kayak apa namanya, kayak humas gitu ya, dia harus berhubungan dengan orang-orang bermasalah, tapi gimana caranya, namanya juga orang bermasalah ya, orang bermasalah mereka punya banyak masalah, masalahnya bisa jadi memang karena tidak paham, tapi bisa juga karena kesalahan mereka sendiri, bisa juga karena dan banyak hal. Nah, tapi bagaimana bisa menghadapi orang-orang bermasalah itu, tapi elegan, tidak emosian. Karena disitulah yang kita sebut CS, customer service, dan lain sebagainya harus berfungsi. Nah, kalau tidak diberikan pemahaman tersebut, pendekatan psikologis yang baik, orang customer service-nya nggak songong nih, nggak bisa memberikan solusi, padahal bukan nggak ngasih solusi, tapi ngasihnya caranya mungkin tidak baik. Makanya akhirnya jangan sampai maksud kita bagus, karena caranya tidak bagus, makanya pendekatan psikologis lebih pada cara ya. Akhirnya orang tidak mampu menerima. Contohnya ya, ada orang berdakwah, materi dakwahnya bagus, tapi kalau caranya tidak bagus, walaupun Anda akan mengatakan bolehlah hak walaupun nuran, ucapkan kebenaran walaupun itu pakai, tapi kan harus ada strategi juga. Nggak tiba-tiba harus mengatakan, dasar lo jelek kok gini-gini, tanpa mempertimbangkan responnya, tanpa mempertimbangkan banyak hal, itu kita sebut dengan ada hal-hal yang sifatnya pendekatan psikologi. Oke. Udah ya, oke. Oke, baik teman-teman, sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan. Kira-kira ada pertanyaan nggak tentang yang saya bahas tadi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Wait. Teman, wait ya. Wait ya, wait. Atau teman-teman, mohon maaf, daripada saya lupa, saya yakin Anda bentar lagi akan sholat, jadi saya maunya gini, sebelum sholat, sebelum saya melanjutkan yang berikutnya, Anda ada berapa kelompok ya? Oke, saya mau Anda, ini sebenarnya saya pengennya di awal, tapi nggak apa-apa lah. Oke ya, saya mau kalian sholat sampai jam 4 ya. Silakan kalau masih mau joinnya di Zoom, atau mau keluar dulu boleh, tapi pastikan nanti Anda diskusi dengan kelompok Anda terkait, tadi kan kita sudah bahas terkait dengan psikologi secara umum. Kemarin ada sedikit bahasan tentang psikologi Islam. Menurut Anda, ada nggak sih perbedaan dari memahami tujuan psikologi secara umum dengan memahami psikologi Islam? Ada nggak bedanya?
Itu aja ya. Silakan masuk ke grupnya masing-masing atau mungkin Anda mau diskusinya via WA terserah. Tapi nanti jam 4 tepat saya minta setiap perwakilan kelompok, saya harap sudah sholat, dan ada setiap perwakilan kelompok mempresentasikan 2 menit saja tentang perbedaan tujuan tersebut, dan saya minta narasinya berbeda dari yang kemarin. Oke, dipahami ya? Oke, selamat berdiskusi. Oke, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Melanjutkan yang kemarin ya, yang kemarin. Oke, kita akan coba lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai sini ya, tentang skema psikologi Islam. Ini ada lanjutannya. Kemarin kan cuma sebagian yang saya paparkan. Oke. Nah, kemarin sudah sampai sini ya. Nah, di sini kita akan mencoba, jadi nanti kita akan melihat bagaimana kenapa muncul istilah psikologi Islam. Jadi pada dasarnya ketika psikologi berdiri sendiri, itu dimulai dari kajian di Leipzig, dia memulainya dengan kajian psikoanalisis yang digawangi oleh Leibniz, Adler, dan Horney. Lalu setelahnya muncul aliran baru yang kita sebut dengan behaviorism. Pakar-pakarnya yang terkenalnya adalah Thorndike, Pavlov, Watson, Skinner, dan Bandura. Lalu ada humanistik dan positif psikologi, humanistiknya Watson, Maslow dan Rogers, dan positif psikologi Seligman. Nanti ada kognitif psikologi yang mengatakan bahwa kadang perilaku kita ditentukan oleh pikiran kita. Lalu ada evolutionary psikologi, ada gestalt psikologi, termasuk ada sosial psikologi. Terakhir di sini tuh teman-teman bisa lihat ya, dari ada rentang-rentangnya bagaimana akhirnya dia berkembang. Psikoanalisis dulu memang diawali, tapi sampai sekarang tuh masih terus ada sampai sekarang, sampai tahun 2000. Oke, behaviorism baru di atas 1900-an. Yang terbaru-baru justru yang ini kayak strukturalism sama fungsionalism itu baru awal-awal, tapi tidak terlalu banyak berkembangnya sekarang. Berkembang juga tapi tidak yang sangat mentok-mentok gini gitu artinya. Artinya ini adalah proses bagaimana aliran-aliran ini muncul. Yang menarik adalah semua melihat manusia dari sisi yang berbeda. Contohnya misalkan tentang psikoanalisis biasanya identik dengan alam bawah sadar atau insting gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara lapar gitu misalkan, ada orang lapar, terus dia mau makan, maka kita melihat dari sisi yang berbeda. Kalau psikoanalisis mungkin mengatakan, oh orang lapar itu mau makan karena instingnya dia butuh makan gitu. Orang behaviorism beda lagi melihatnya. Oh, orang lapar dia mau makan karena dibiasakan. Makannya harus jam sekian, dia terbiasa sehingga dia harus makan di jam tersebut misalkan. Humanistik lain lagi. Oh, bisa jadi orang itu mau makan karena dia melihat bahwa orang-orang lain makan, dia nggak enak, nggak makan sendiri. Kognitif lain lagi. Oh, dia mau makan karena dia paham kalau dia nggak makan, dia bisa sakit, kalau sakit, bla 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 bla. Artinya semua teori-teori ini melihat manusia, melihat satu perilaku manusia berdasarkan aspek yang berbeda. Itu makanya kenapa teori ini akan selalu ada dan berkembang karena aspeknya beda-beda. Contohnya misalkan perspektif biologis misalkan. Perspektif biologis adalah yang kita sebut dengan neuropsikologis, bagaimana proses internal berinteraksi dengan stimulus eksternal dan menghasilkan persepsi, memori, dan emosi gitu. Jadi ini kaitannya dengan dekat sekali dengan orang-orang kedokteran, dengan biologi yang mengatakan bahwa perilaku kita ditentukan dari dalam pikiran kita, dari proses internal kita, dari bagaimana kita menjaga makan kita, bagaimana emosi kita, itu yang menghasilkan banyak hal di dalam diri kita, persepsi, emosi. Artinya makanya kenapa di sini ada genetik. Misalkan kita mengatakan dia marah ya, orang tuanya pemarah. Jadi artinya ada hal-hal tertentu yang melihatnya dari sisi
atau biologisnya mungkin dia konslet gitu, dia artinya dia mengidentifikasi fungsi-fungsi area di otak, makanya kita suka dengar otak kiri, otak kanan, dia lebih kemana dan lain sebagainya. Oke ya, lalu tapi kita kan nggak ke sini ya. Lalu ada behavioristik. Behavioristik adalah banyak dipelajari sebagai pendekatan belajar atau black box psikologi. Termasuk misalkan kalau Anda dulu pernah dengar bagaimana jadi kalau saya suka bilangnya ini adalah kayak dulu seorang anjing gitu kan, dikasih makan, terus tiba-tiba setiap dikasih makan bunyi bel gitu, sehingga ketika dia bunyi bel dia tiba-tiba langsung ngiler karena dia langsung otaknya mengasosiasikan bel itu dengan bentar lagi makanan akan datang gitu kan. Nah, jadi sebenarnya adalah bagaimana individu mempelajari perilaku baru atau mempertahankan tergantung pada pengukuhannya. Makanya kenapa termasuk ada teori lingkungan dan pengalaman. Itulah kenapa kalau ada orang-orang tertentu yang bisa disetting seperti ini. Contoh paling gampang, kenapa kalau momen-momen tertentu ada yang kita sebut flash sale, gitu kan? Karena orang-orang tanpa sadar, flash sale nih promo untuk orang-orang yang ngerti, dia dinaikin dulu. Tapi untuk sementara orang-orang tertentu, pokoknya kalau melihat flash sale udah senang aja. Itu kan kita sebut dengan pembiasaan, sehingga kita ngerasa flash sale benar lumayan nih harganya segini. Walaupun bisa jadi kalau harga normal nggak jauh beda, tapi ada dalam diri kita yang tiba-tiba kita terbiasa untuk yang wah lumayan nih gitu. Nah, makanya ada yang disebut dengan lab terkontrol, artinya memang dia sudah dibiasakan. Ada juga metodenya, ada pembiasaan yang salah satunya, ada token itu artinya maksudnya ada hal-hal tertentu pemicu. Itu yang kita bilang behavioristik. Makanya di sini ada Ivan Pavlov, Skinner, Bandura, mereka terbiasa melakukan teori-teori, melakukan eksperimen-eksperimen yang menunjukkan bahwa ternyata manusia itu bisa disetting tergantung dari bagaimana settingannya. Dan kita pengen banget orang ini selalu jujur, tiap jujur dikasih atau enggak. Gitu. Kalau saya ingatnya dulu waktu kecil, ibu saya tuh suka kalau misalkan saya puasa penuh, kita dikasih hadiah. Lama-lama akhirnya kita jadi senang puasa penuh gitu. Nah itu kan bagian dari perspektif behavioristik. Terkadang kita membiasakan dengan cara-cara tertentu, lima cara yang menyenangkan dengan reward, atau dengan cara yang tidak menyenangkan. Kalau tidak melakukan itu dihukum, itu bagian dari behavioristik. Oke ya. Lalu ada lagi teori lain, ada humanistik. Nah, karena perspektif humanistik menekankan pada manusia memiliki potensi kebaikan dan akan menjadi yang terbaik. Makanya penerapan praktisnya adalah be all you can be, accelerate your life, dan lain sebagainya. Artinya secara humanistik sih. Artinya potensi kita bagus, tapi kita cuma mengukuhkan. Metodenya di situ yang kita sebut dengan aktualisasi diri. Ada yang mengevaluasi topiknya, artinya di sini kita mencoba untuk memperkuat eksistensi diri sehingga hari kita menjadi yang tadi humanistik. Sisi-sisi humanistik kita dibangun gitu kan. Di sini ada Abraham Maslow dan lain sebagainya. Termasuk di sini Anda akan belajar teori motivasi. Di sini menarik kan? Kayak contohnya misalkan, orang mau melakukan sesuatu ternyata motifnya beda-beda gitu kan. Motif paling bawah itu yang kita sebut dengan motif biologis misalkan, sehingga saya suka mengistilahkan gini, ada seminar tuh gitu. Untuk orang-orang yang masih motifnya yang bawah, biasanya yang ditanya, seminar ada makannya nggak? Gitu. Nah berarti Anda masih motif bawah, salah nggak? Enggak, karena kita dimulai dari bawah. Mungkin next kita akan naik tingkat di mana akhirnya ada seminar tuh, ada hukumnya nggak gitu. Mungkin udah lihatnya bukan cuma sekedar makanan ya, tapi dia dapat apa dari ini ada, kalau ada itu seminar Anda dapat poin sekian nanti cepat lulus gitu. Atau enggak naik lagi motif ke paling atas, misalkan lagi ada temennya nggak gitu. Maksudnya dia akan merasa apa pentingnya buat dia. Ntar paling atas lagi dia baru mulai lihat, siapa pembicaranya, apa pentingnya buat saya. Nah artinya makanya kenapa kita tidak bisa, makanya kalau lihat ke teori ini terkesan behavioristik itu nggak ngaruh, karena ada orang-orang tertentu yang mungkin Anda bisa tuh setting segala sesuatunya dengan duit gitu.
Kamu bersihin WC mau nggak? Saya beresin 1 miliar. Untuk orang-orang yang masih level motif paling bawah, itu bisa. Tapi ketika dia motifnya udah naik, dia ngerasa saya udah orang kaya, uang segitu saya nggak penting gitu misalkan. Atau enggak ada orang-orang tertentu yang ngerasa dia mungkin tidak kaya, tapi dia punya harga diri cukup tinggi, bagi dia untuk apa gitu. Nah ini humanistik, artinya kita mempelajari motif-motif orang tidak selamanya sama, tidak selamanya setiap. Makanya kenapa kalau begini, tidak selamanya semua orang tuh mau dibayar. Orang kan harus lihat dulu, oh dia bisa dibayar, kasih, tapi jangan sampai salah gitu. Jangan sampai ya orang padahal maunya apa, kita bayar beda itu bisa ngamuk. Ini humanistik, ini kita melihat dari sisi-sisi positif orang, sehingga akhirnya kita melihat mana yang bisa kita optimalkan. Ada sisi kognitif, di sini menarik, ada perspektif kognitif, kita bicara tentang proses mental, bagaimana penyimpanan, bagaimana penggunaan informasi mempengaruhi seseorang, bagaimana persepsi, bagaimana pembelajaran, ingatan, kepercayaan, dan perasaan. Nah ini menarik. Metodenya memori, bahasa, pemecahan masalah, sensasi, dan persepsi. Ini artinya kita mencoba untuk, makanya kalau kita bilang pencitraan, jadi pencitraan, kenapa kalau lagi pemilu, kenapa kalau lagi pemilihan, kita biasanya kita sebut dengan pencitraan. Selama kita nggak kenal orang, mungkin kita cuma lihat, oh dia keren, gini-gini. Bisa jadi karena kita nggak pernah ada informasi lain, kita langsung percaya. Tapi kalau informasi sebagus apapun, tapi kita kenal baik dengan orang tersebut, mungkin kita nggak langsung percaya. Jadi ada hal-hal tertentu yang kadang memang mempengaruhi kita, mempengaruhi perilaku. Termasuk informasi dari luar. Contoh paling gampang misalkan gini, kalau Anda mau masuk kelas saya, terus dibilang, hati-hati Bu Sari, Bu Sari itu orang yang misalkan kalau telat dikit, nah misalkan Anda dapat informasi yang membuat Anda waspada, bisa jadi Anda jadi cepat, Anda harus sangat hati-hati tuh, kewaspadaan Anda tinggi. Tapi kalau misalkan informasinya dikatakan, Bu Sari mah cuek aja, mau datang, nggak ngaruh gitu. Kalau Anda mempercayai informasi tersebut tanpa sadar, persepsi Anda atau pikiran Anda jadi santai, kalau gitu nggak usah buru-buru lah, atau nggak ngaruh juga. Nah ini yang kita sebut dari peran persepsi dalam perilaku kita. Makanya kadang kalau Anda merasa itu orang dikasih duit kok nggak mau, apa susahnya? Itu versi kita. Tapi mungkin orang lain punya persepsi yang berbeda. Dia ngerasa tahu nggak? Itu dikasih duit, setelah itu tuh nanti kita tuh disuruh-suruh aksa. Jadi kan kita nggak tahu pikiran dia seperti apa. Makanya perspektif kognitif itu seru, karena artinya terkadang tanpa sadar, apa yang kita pikirkan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Gitu, ini yang menarik. Makanya pada dasarnya teori ini awalnya memang untuk melengkapi kekurangan teori behavioristik yang tadi sudah settingan perilaku. Tapi akhirnya tapi tidak mampu menjelaskan perolehan bahasa pada tingkat logis dan dapat terima, sehingga dia muncul menjadi perspektif sendiri. Ini biasanya banyak dipakai dalam dunia pembelajaran. Artinya ya kita harus bagaimana memotivasi siswa, anak didik. Itu kita harus misalnya kita harus memahami karakteristiknya. Kalau kita mau melihat uniqueness-nya, misalkan kita lihat contoh artinya saya sama teman saya, kita punya cara belajar yang berbeda. Misalkan teman saya belajarnya itu harus sendiri, saya tipikal belajar misalkan yang harus mendengar, atau enggak saya tipikal belajar yang harus mengajarkan ke orang lain, saya baru paham. Nah, makanya kalau ngomongin perspektif kognitif, maka Anda bicara tentang uniqueness tiap orang, dan kalau Anda bisa memahami uniqueness Anda dari orang lain, maka bisa jadi Anda akan lebih mampu melejit dibandingkan Anda ngikutin cara orang lain. Itu yang menarik nanti ke depan. Oke ya. Ada perspektif psikodinamik, istilahnya psikoseksual, psikososial, psikoanalitis, ini artinya banyak hal. Teorinya ada dinamika dan ketidaksadaran. Ini yang menarik, ada unconscious dynamic, bagaimana konflik mempengaruhi perilaku manusia, pengalaman masa kecil mempengaruhi kepribadian masa dewasa dan gangguan psikologis. Tentang masalah ketidaksadaran ini menarik teman-teman, karena pertanyaannya adalah ketidakpercayaan diri Anda biasanya bermulai dari ketidaksadaran Anda atau penilaian Anda atas diri Anda sendiri gitu. Makanya kalau teori-teori kalau pelatihan motivasi biasanya kita kalau atau enggak dalam hal
penguatan sisi psikologis atau afirmasi diri, Anda biasa diminta untuk memperkuat sisi-sisi positif Anda gitu. Yang kita sebut unconscious-nya. Jadi saya ingat banget dulu saya awalnya nggak ngerti banget dulu waktu saya kecil, saya nggak ngerti bapak saya suka ngomong depan kaca, dan dia tuh kayak kalau menurut saya dulu waktu kecil tuh narsis dia. Tapi dia ngomong, nama saya Sartono, saya adalah seseorang yang hebat, yang mampu. Wah, pokoknya dia mengucapkan hal-hal dan itu berulang kali, which is every day gitu kan. Dan saya bengong, ih, bapak saya tuh kayak narsis banget, itu versi saya. Ketika sudah besar, saya baru paham, oh itu yang namanya afirmasi diri, itu adalah bagaimana meyakinkan sisi ketidaksadaran Anda, sisi bawah alam sadar Anda, bahwa, hai, saya tuh gini, saya lebih baik. Karena tanpa sadar, kalau Anda nggak memperkuat sisi bawah sadar Anda biasanya akan melakukan hal yang berbeda. Mungkin di depan orang lain, Anda baik-baik saja, tapi dalam diri Anda menekan kalau sebenarnya Anda nggak suka, gitu. Yang terjadi unconscious, sisi bawah sadar Anda itu suatu saat akan mengemuka, akan meledak, yang akhirnya makanya kadang ada orang marah nggak kuat, ternyata memang selama ini ditahan amarahnya, kayak gitu. Ya, jadi termasuk adalah konflik, termasuk hanya bagaimana pengalaman masa kecil mempengaruhi kepribadian masa dewasa dan gangguan psikologis gitu. Itu yang tadi yang dulu saya lagi suka film-film detektif, bagaimana seseorang mampu menjadi penjahat, salah satunya biasanya dipengaruhi oleh masa kecil, yang dia dibully oleh temennya, tiba-tiba dia kejar tuh orang-orangnya, dia mempunyai orang tua yang tidak peduli, dia merasa dibuang dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ketika besar gitu kan, dia merasa bahwa kalau orangnya bagus, enak, dia bisa evaluasi dengan mengatakan, saya harus lebih baik dari orang tua saya, jadi saya akan memperbaiki kekurangan yang ada dalam diri saya, itu enak. Tapi kalau yang jelek, yang ada dia nggak suka, tapi dia mengulangi pola yang sama. Nah, ini yang akhirnya membuat dia jadi gangguan psikologis gitu kan. Oke, metodenya adalah analisis mimpi, makanya biasanya ada yang hipnosis, ada psikoanalisis, dan termasuk ada menganalisa pengalaman masa lalu. Karena apa yang kita lakukan zaman dulu, tanpa sadar akan terulang di masa depan. Makanya kenapa pengalaman masa kecil itu adalah sesuatu yang memang harus dibikin bagus, karena kalau enggak kekhawatiran trauma-trauma masa kecil mungkin dia mampu menekan, tapi suatu saat akan muncul kembali dan akan mengejar dia kembali. Jadi kita sebut dengan perspektif koordinat. Oke, di sini adalah perspektif evolusioner, ini terkait dengan perilaku adaptasi atau penyesuaian diri. Karena lingkungan yang kacau atau yang berbeda membutuhkan perubahan cara dan perilaku yang menuju proses akomodasi yang dinamis. Metodenya adalah observasi alami, kamera, membandingkan perilaku antar spesimen. Ini dulu kalau awalnya sih memang terkait dengan misalkan kalau Anda pernah dengar misalkan bagaimana ini kesannya membandingkan perilaku antar spesimen, kesannya ada binatang dan lain sebagainya. Tapi di manusia pun sebenarnya bisa bagaimana seorang manusia mampu beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang berbeda dan lain sebagainya. Termasuk misalkan orang akan melihat kita yang biasa sosial, tiba-tiba gara-gara corona kita nggak banyak beraktivitas, banyak yang meninggal gitu kan karena penyakit tersebut. Tapi bagaimana perilaku adaptasinya muncul, nah akhirnya kita jadi rajin pakai masker, awalnya mungkin kita marah-marah, ini bagian dari teori ini sebenarnya, masuk dalam kajiannya di sini. Lalu ada sosiokultural, teorinya terkait dengan kekuatan sosial, termasuk bagaimana budaya mempengaruhi perilaku individu. Termasuk misalkan kenapa kalau kita sendiri gitu kan, ada orang tabrakan tapi di tengah banyak jalan orang gitu. Yang menjadi masalah adalah kadang kita tidak merasa terdorong untuk membantu karena banyak yang lain. Nah, ada yang kayak gitu kan. Jadi kekuatan sosial yang seperti itu, ada budaya bagaimana akhirnya kalau rame-rame dia bisa tuh tawuran, tapi ketika dia sendiri dia ternyata macet kering kayak gitu kan. Ternyata keramaian itu membuat dia menjadi lebih beringas, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang model keramaian itu membuat dia ciut gitu. Usia-usianya ada yang mempengaruhi hal seperti itu. Karena di sini metodenya dalam menganalisa setting sosial dan melihat persamaan perilaku manusia antar budaya.
Kalau Anda nggak ngerti, gawat salah pemahaman maksudnya seperti itu. Saya membayangkan ke orang India gitu kan, antara iya dan tidaknya kayaknya berbeda banget. Kalau kita nggak paham, kita jadi bisa salah paham. Jadi kayak psikologi evolusioner mempengaruhi bagaimana perilaku sekarang dipengaruhi oleh proses seleksi lingkungan sebelumnya. Misalkan seperti itu. Ada psikologi positif juga menggunakan empirisme untuk membuat individu bahagia, sehat, dan bersemangat. Di sini pernah kita bahas sebelumnya ya, misalkan fungsi psikologis. Nah, ini menarik nih. Ini sudah dibahas sebelumnya, ini sama, gitu kan. Klarifikasinya banyak yang dibahas, ada ajas pembahasannya, dilihat dari seksualisme, ada bidang bahasannya, oke. Nanti ada psikologi umum, ada psikologi khusus, cabang-cabangnya, psikologi khusus juga ada psikologi perkembangan, pendidikan, kepribadian, gitu. Sisi bidangnya ya, keilmuannya. Oke, tujuannya ada psikologi teoritis dan terapan. Jadi kalau bilang psikologi Islam lebih pada teoritisnya. Nah, manfaatnya teman-teman ini bisa untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Diri sendiri misalkan adalah dia mampu memahami perilaku manusia, dan untuk orang lain juga sama. Lalu dengan dia memahami perilaku manusia, dia bisa memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya, dan terakhir akhirnya dia mampu menyesuaikan, beradaptasi dengan baik. Ini kita sudah bahas. Nah, kalau kaitannya dengan psikologi Islam, ini dulu waktu awal-awal kita berdebat, ini Islamkah, Qurani, atau psikologi ilahiyah, atau nasiologi, atau psikologi sufi, atau psikologi profetik, gitu kan? Karena psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, yang filsafat, teori, metodologi, dan pendekatannya didasarkan pada sumber-sumber formal Islam. Artinya, sama-sama bicara tentang manusia, tapi otaknya, konsep dasarnya yang berbeda. Ada penambahan. Jadi kayak ada pohon dua, mungkin sama-sama psikologi, cuma akarnya yang satu mungkin sudah lebih, gitu kan, sudah lebih berwarna, karena bukan hanya antroposentris saja, bukan bicara tentang manusia secara umum, tapi di situ juga teosentris masuk, jadi manusia yang bertuhan, jadi lebih spesifik, gitu kan. Jadi psikologi Islami adalah corak psikologi. Nah, makanya dikatakan dia corak, dia aliran baru. Corak psikologi berdasarkan citra manusia menurut ajaran Islam yang mempelajari keunikan dan pola perilakunya. Karena pola perilakunya adalah ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam rohani. Nah, ini yang menarik, yang membedakan ada alam rohaninya dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan. Nah, jadi tadi menarik, ada beberapa teman yang sebenarnya pada dasarnya sudah mulai connecting dengan mengatakan bahwa memang ada jadi pertama memang yang membedakan adalah konsep dasarnya, walaupun sama-sama bicara tentang manusia, tapi memang karena konsepnya yang berbeda, tujuannya pun jadi ada penambahan. Jadi bukan sekedar menciptakan manusia yang optimal doang, tapi optimal dan sehat mental dan kualitas keberagamaan juga itu diperkuat. Oke ya, kemarin kita sudah bahas bedanya psikologi agama dan psikologi sejarahnya adalah dimulai dari 82 tentang the First International Conference of Islamic Thought. Lalu di 90 ada buku tentang dilema Muslim Psychology. Jadi dilema psikologi psikolog Muslim, dilema. Kenapa dibilang dilema? Karena kalau psikologi umum kan dia bebas nilai. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang bisa mengarahkan seseorang untuk menuju hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran keislaman, nah di sini bingung tuh mereka, aduh gimana ya? Mulai ada dilemanya. Lalu muncul media pemikiran psikologi Islami, di Indonesia sendiri sudah mulai banyak, termasuk ada kongres dan lain sebagainya. Termasuk misalkan lembaga penggerak psikologinya banyak di sini, ada termasuk adalah di UIN dan di lain sebagainya. Walaupun pusat kajiannya tadi kalau psikologi Islami dia lebih kaya karena bukan hanya otak tapi kolbu dan indrawi juga
berperan di dalamnya. Nah, terkait perkembangan manusia di psikologi barat dimulai dari kandungan hingga meninggal, kalau Islam dari sebelum lahir sampai pasca meninggal. Fase-fasenya ada fase pra pengembangan, ada fase periode pengembangan. Fase pra pengembangan artinya dulu memang psikologi atau kaum muslim itu terpesona dengan kajian-kajian psikologi karena dia meyakini bahwa, nah ini yang menarik. Jadi kayak psikoanalisis dia menganggap bahwa orang-orang yang percaya Tuhan itu adalah orang-orang yang apa sih dia bilang kayak apa namanya di sini termasuk Mustafa Zewar meyakini bahwa konsep psikoanalisis bahwa figur Tuhan muncul karena figur ayah sudah tak sangat hebat itu kan bertentangan banget ya dengan kajian kita ya. Jadi di sini seolah mereka menganggap orang yang bertuhan itu adalah orang-orang yang depresi karena mereka tidak punya ayah yang hebat. Dan ini kan kesannya oh gitu ya gitu. Tapi kesannya kan kalau kita ngeliat kan kayak nggak gitu juga deh gitu kan. Itu yang aneh nih karena lagi-lagi teman-teman kajian psikologi kan tergantung dari gimana dia kajiannya. Kayak saya suka bilang misalkan kajian psikologi awalnya memang di barat, muncul di barat sehingga penelitiannya pun banyak dilakukan di barat. Jadi kalau misalkan ada orang bilang, oh di barat itu usia 40 tahun itu sudah rentan untuk bisa hamil misalkan. Tapi bisa jadi di Indonesia ada nenek-nenek 60 biasa aja kok bisa beda ya. Oh ternyata memang mereka punya pola hidup, punya kebiasaan yang berbeda gitu. Misalnya di sana merokok adalah hal yang biasa, makanya kalau dibilang di barat misalkan ibu-ibunya tuh kalau hamil nggak boleh merokok, nggak boleh minum keras. Tiba-tiba kalau dia diterjemahkan langsung ke Indonesia mereka bingung, kita kan emang nggak merokok ya, kita nggak minuman keras ya, itu yang aneh. Sehingga memang akhirnya teman-teman suka bilang, jadi harusnya memang ada psikologi khusus terkait dengan misalkan perkembangan khusus Indonesia misalkan. Ini kalau kita ngomongin tentang orang muslim mungkin beda lagi gitu. Nah dulu karena lagi-lagi kajian psikologi itu bebas nilai, dulu orang pesannya mereka bisa menyimpulkan kesimpulan bahwa figur Tuhan muncul karena figur ayah sudah sangat hebat dulu ya, dan orang akhirnya oh iya benar ya, karena itu fase terpesona, mereka belum sampai kritis, mereka cuma meyakini itu, termasuk mempercayai psikologi bebas nilai, artinya tidak dipengaruhi oleh nilai agama atau budaya tertentu, meski teorinya banyak yang dikembangkan sesuai budaya tidak percaya Tuhan. Artinya, pada seperti saya bilang, ada teori-teori yang memang dilakukan teorinya, penemuan teorinya di barat, tapi diimplementasikannya di Indonesia misalnya. Nah, ketemu di sini, tapi dulu orang karena kita di Indonesia belum pernah ada penelitian seperti itu, jadi kita, oh iya benar ya, keren gitu kan. Mempercayai bahwa teori psikologi senantiasa bersifat universal. Contohnya misalkan setiap remaja mengalami storm and stress, artinya setiap remaja pasti stres, karena lagi-lagi teori itu muncul di barat, tiba-tiba di Indonesia mengatakan pesannya itu universal, padahal di Indonesia bisa jadi berbeda kasusnya. Gitu kan. Oke ya. Nah, ada fase kritik. Nah, dengan tadi model-model pernyataan-pernyataan yang kayaknya nggak gitu deh gitu. Muncullah pemikiran kritis terhadap teori psikologi modern. Karena dikatakan bahwa psikoanalisis dikritik sebagai aliran yang tidak mempercayai potensi asal yang bersifat positif. Karena memang terkenal psikoanalisis itu yang mengkritik orang-orang yang bertuhan. Karena memang kebetulan pakarnya dikatakan tidak bertuhan, walaupun ada yang mengatakan tapi di akhir hidupnya kayaknya dia mulai mengakui adanya Tuhan deh gitu. Itu menarik karena kesannya dia itu selalu banyak pernyataan-pernyataan ini yang kesannya mengatakan orang-orang yang bertuhan itu orang-orang yang apa ya, yang kayak gangguan dan lain sebagainya gitu. Termasuk misalkan behavioristik dikritik menafikan keberadaan makhluk gaib yang mempengaruhi perilaku manusia. Jadi zaman dulu kalau ada orang kemasukan, orang-orang psikologi akan menganggapnya itu bukan karena kemasukan, karena memang mereka hanya memahami manusia as manusia gitu. Mereka tidak karena lagi-lagi tadi kan sistemnya ilmiah sistematis, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak dianggap ilmiah atau sistematis, dia bisa masuk dalam kajian tersebut. Kayak contohnya ada makhluk gaib atau sesuatu yang mistis, mereka tidak masukin itu, sehingga
mereka menganggap kalau ada yang sesuatu yang sifatnya memasukkan gitu, yang bukan hanya Islam yang meyakini itu ada, termasuk non Muslim juga banyak meyakini, tapi di psikologi nggak bisa masuk. Karena apa? Karena nggak ilmiah, sehingga akhirnya dia berisik dikritik menafikan hal tersebut, sehingga pesannya penyelesaiannya pun jadi beda. Oke, nah tadi sudah terpesona, wah keren psikologi. Setelah lama-lama dipikir kayaknya ada yang aneh deh, mulailah fase perumusan. Kayaknya psikologi Islam tuh nggak seperti itu. Disitulah akhirnya mereka merumuskan kajian psikologi Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan hazanah pemikiran kaum muslim tentang manusia, berdasarkan sintesis dari konsep dan psikologi modern tentang manusia, dan termasuk adalah kehidupan manusia yang hidup dalam dan dengan ajaran Islam. Itu pasti tidak bisa disamakan seutuhnya dengan kajian psikologi. Artinya kajian psikologi tetap digunakan sebagai bagian, tapi tidak bisa sepenuhnya diterima seutuhnya, karena artinya yang baik kita ambil dan kurang baik mungkin tidak sesuai. Seperti itu. Oke ya, metode perumusannya adalah ada 5. Metodenya adalah metode ilmiah, keyakinan, rasiosinasi, dan otoritas serta intuisi. Nah, metode ilmiah adalah tadi sama seperti psikologi secara umum, mengandalkan penggunaan indera untuk memahami objek. Jadi kita masih tetap pakai kaidah-kaidah ilmu pengetahuan barat, termasuk metode eksperimen, artinya bagian uji coba, deskriptif, ada observasi, riset korelasional, dan fenomenologi. Nah, tapi ada juga metode rasiosinasi, artinya manusia harus mempergunakan rasionalitasnya sambil menyadari keterbatasannya. Rasio penting, tapi kita tidak boleh menganut rasio. Artinya tidak segala sesuatu harus dirasionalkan. Ada hal-hal tertentu yang kita harus yakini, seperti itu ya. Oke, metode keyakinan. Keyakinan ini kita bilang bahwa meyakini, sambungannya meyakini kebenaran sesuatu tanpa keraguan. Contohnya wahyu ilahi, Al-Quran, dan hadis. Gitu kan? Kenapa kita harus ada keyakinan? Karena kan tadi basic kita atau base camp kita atau konsep dasar kita berdasarkan Quran dan hadis. Jadi gimana kita bisa pakai keyakinan tersebut kalau kita juga nggak paham kalau Al-Quran itu benar-benar nggak ya, dan seperti itu. Ini yang harus dipahami. Kita harus mampu menganalisis tafsir-tafsirannya dan hal-hal yang terkait dengan. Ada metode intuisi, yaitu mempergunakan intuisi, kolbu atau mata hati untuk mengetahui atau memahami apa yang terjadi dalam diri manusia. Ini menarik, karena di Barat ini tidak digunakan. Intuisi tidak digunakan karena tidak sistematis. Tapi di psikologi Islam ini diyakini. Jadi ada kasyaf, ada ketersingkapan, dan ada futuh. Jadi ada orang-orang yang terilhami, tiba-tiba dia di sini. Itu harus dipahami. Gitu. Seorang dapat melihat dengan mata batinnya tentang kenyataan yang tidak dapat dilihat panca indera, kemampuan Nabi Haidir, Nabi Yusuf, termasuk ada precognition dan lain sebagainya. Ini setidaknya seseorang yang bisa melihat masa depan gitu, itu tidak bisa sepenuhnya kesampingkan gitu kan. Jadi memang mereka harus termasuk ada terakhir adalah metode otoritas. Dia menyandarkan kepercayaan pada orang yang memiliki banyak pengalaman atau pengetahuan dalam suatu bidang. Artinya ada hal-hal tertentu terkait manusia, kita harus bersumberkan terhadap kajian atau tafsiran para ulama. Kita harus meyakini itu, kita harus memahami itu. Karena kalau kita nggak paham, gimana dengan orang lain yang nggak mengerti gitu, itu yang dipahami. Nah, tadi sudah fase terpesona, fase kritik, perumusannya udah, baru mulai fase penelitian. Nah, ini yang artinya mulailah eksperimen dan lain sebagainya, nanti baru fase penerapan. Penerapan adalah untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan, termasuk adalah menganalisis hasil rumusan, mengakomodasi kekayaan tradisi keislaman, gitu kan, termasuk menambahkan perspektif Islam tentang intervensi modern yang berkembang. Jadi ada hal-hal tertentu kita harus memahami, misalkan ini dia misalkan mau jihad, karena hati-hati teman-teman, kita kadang lihat kan cuma satu sisi. Ada orang dia mau jihad ke Syria, kita harus deteksi dulu nih, dia jihad ke Syria karena memang pemahamannya untuk membantu orang yang terzolimi, atau ada hal
lain. Karena ternyata motif orang bisa beda-beda. Kalau ternyata ada orang yang motifnya, saya mau jihad ke Syria karena di Indonesia dia dicuekin. Sehingga dia ngerasa dia mau cari tempat lain di mana dia bisa eksis. Ada yang kayak gitu kan. Tapi ada juga yang model jihad ke Syria, oh enggak, saya memahami dalam ajaran Quran, saya harus begitu. Nah artinya penerapan, oh kalau yang kedua ini berarti dia memang melakukannya karena pemahaman terkait jihad dalam konteks Islam misalnya. Ini yang menarik. Jadi terkadang kita nggak bisa tidak bisa langsung mengklaim, wah gila keren orang-orang mau jihad. Gitu. Ini berarti agamanya bagus. Belum tentu gitu. Bisa jadi ada aspek lain atau enggak orang bom bunuh diri ini pasti ada orang membunuh ada orang mau melakukan bom bunuh diri ini pasti nih ya agamanya kurang. Oh belum tentu juga. Karena kenyataannya ada juga itu mereka adalah orang-orang pondok. Ternyata yang menariknya setelah diteliti mereka melakukan itu bukan karena kurangnya pemahaman, karena kebetulan dia kebanyakan lahir misalkan dari dari keluarga yang broken home atau dia dimunculkan ketidakpercayaannya pada kondisi saat ini misalkan. Oh, pemerintah zolim dan lain sebagainya. Tadi langsung habis. Tadi masih ada 5 GB tau. Emang Zoom gede banget ya? Oke, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Oke, silakan. Ini dilihat dari kemunculan awal psikologi kan itu kan di Yunani ya, Bu. Nah, itu kan tadi Ibu bilang fase yang berpengaruh terhadap Islam itu kan beberapa fase ya, terpesona, kritik, sama perumusan. Nah, berarti ini kan yang terkena dampak dari psikologi umum ini daerah-daerah yang dekat Yunani gitu ya, Bu. Nah, pertanyaan saya itu awal mula terbentuknya psikologi Islam itu ada yang mencetuskan nggak, Bu, dari orang Islamnya gitu? Ada namanya nggak gitu, Bu? Oke, menarik teman-teman. Nah, ini menarik nih. Kita bicara tadi psikologi umum, secara umum itu memang kesannya di Yunani itu filsafat. Jadi bagaimana psikologi itu dulu masih connecting dengan, masih terkait dengan kajian filsafat. Walaupun dulu itu masih terpisah, kita tidak mengatakan psikologi Islam. Dulu orang Islam belajar sufi gitu loh. Jadi kajian psikologi Islam itu baru muncul 1 abad belakangan, belum lama. Jadi nggak dari dulu, nggak dari abad 18 atau 17 atau 19, enggak. Mungkin baru akhir-akhir ini, baru berapa puluh tahun belakangan ini. Yang itu yang tadi saya bilang tadi di sini sudah mulai gitu. Artinya memang belum lama, tapi dia baru muncul karena ya tadi. Oke, nah dia baru munculnya belum lama, 82. Belum lama banget. Sedangkan kalau Yunani itu di abad-abad berapa ratus abad sebelum gitu loh. Dia baru muncul dari kegelisahan orang terhadap kajian psikologis gitu. Artinya di situ mereka melihat kayak ini ada hal-hal yang nggak bisa ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan melalui kajian psikologi umum gitu. Padahal kita punya karakteristik tersendiri misalkan. Kayak contohnya dulu ada seorang suami, dia datang ke psikolog, dia bilang, Pak, sejak saya melihat istri saya melahirkan, saya sudah tidak bisa, saya sudah tidak bisa berhubungan lagi dengan istri saya. Pertanyaannya, yang ingin dicapai apa? Yang ingin dicapai adalah apa yang terjadi dengan saya. Gitu. Kalau psikolog umum biasanya ya udah kalau kita tes aja, coba Bapak melakukan sama orang lain selain istri Bapak. Gitu. Kalau dalam Islam itu kan nggak bisa dilakukan. Berarti kesannya mengarahkan pada zina. Nah ini yang kayak gitu. Padahal kalau psikologi umum kan bebas nilai. Jadi intinya, ini Bapak itu sebenarnya tidak mampu melakukannya karena memang masalah psikologis atau karena masalah fisik. Masalah fisik kesannya sama orang lain pun nggak bisa. Tapi kalau misalnya masalah psikologis, kalau orang lain bisa, berarti ada masalah dengan istrinya kan gitu. Cuma kan
caranya itu atau saran dari psikolog itu, arahan dari psikolog itu kan nggak bisa dilakukan kalau dari sisi ajaran Islam. Berarti kesannya Anda akan mengarahkan seorang suami untuk melakukan hubungan dengan orang lain tanpa pernikahan, dan which is itu nggak bisa diterima, walaupun maksudnya sih dipahami untuk melihat sebenarnya orang ini ketidakmampuannya melakukan hubungan dengan istrinya karena masalah fisik, dalam artian jangan jadi emang impoten sehingga dia sama orang lain pun nggak bisa, atau lebih pada masalah psikis, sama orang lain bisa, sama istrinya nggak bisa, gitu. Nah itu menarik. Cuma ya itu tadi, ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Nah makanya di sini dikatakan bahwa kajian psikologi Islam itu belum lama, dia masih baru. Bahkan apa namanya, sekarang ini pun saya ingat banget, saya masuk UI itu angkatan psikologi, angkatan pertama, saya masuk UI itu 2003, Waalaikumsalam. 2003, terus saya ketemu temen yang memang dia orang psikolognya, nggak semua orang kenal dengan psikologi Islam, dan mereka sampai ngomong gini misalkan, apa nih psikologi Islam, nggak jelas arahnya gitu, artinya memang itu masih baru. Sekarang ini aja akhirnya sudah mulai, bahkan kalau nggak salah psikologi Islam pertama itu adalah di Indonesia itu adalah profesornya adalah Ahmad Mubarak gitu kan. Tapi akhirnya ini menyebar kemana-mana yang mereka mulai merasa bahwa oh iya ya kita harus punya psikologi Islam khusus untuk menganalisis tentang bahwa ajaran Islam itu mampu loh mengarahkan perilaku seseorang. Tidak selamanya harus dalam kajian psikologi umum. Artinya kan salah satu fungsi psikologi adalah mampu membentuk perilaku kan. Nah, kalau dibentuk oleh nilai-nilai umum, berarti kita nggak bisa menciptakan muslim yang terbaik dong. Nah, di sini hanya masuklah ajaran Islam, kajian Islam untuk mengarahkan agar perilakunya ini sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kita bicara dengan runtut waktu timing yang berbeda ya. Kita bicara Yunani itu zaman dulu, padahal kalau bicara psikologi Islam ini baru lama tahun 80-an gitu. Bahkan saya kemarin 2003 pun masih belum banyak orang yang mau mengaku itu. Sekarang aja sudah mulai muncul tuh kajian-kajian keislaman, karena memang akhirnya sekarang itu kan sudah mulai islamisasi ilmu pengetahuan. Artinya kita bisa mengkaitkan semua ilmu pengetahuan dengan ajaran-ajaran keislaman, termasuk adalah kajian psikologi Islam, karena ada hal-hal tertentu yang tidak bisa, artinya kalau ada hal-hal tertentu yang memang karena ajaran kita seperti itu, jadi memunculkan satu jenis kajian tersendiri di dalamnya. Mungkin seperti itu ya. Dipahami, Sinta? Iya Bu, dipahami Bu. Berarti kemunculan psikologi Islam ini kurang lebih 1 abad setelah didirikannya ilmu psikologi yang dideklarasikan gitu ya Bu ya? Pada 1879 ya Bu? Kita 1987 loh. Artinya sedangkan psikologi murninya tuh udah sebelumnya ya, udah lama banget, 1879 apa? Oh iya, 1879. Iya. Beda 1 abad. Jadi ya, psikoanalisis ya cukup lama rentang waktunya, karena dalam setiap tahun memang ada, karena lagi-lagi manusia itu kan seru, complicated, kita bisa melihat dari berbagai sisinya, kita bisa melihat dari sisi persepsinya, kita bisa melihat dari sisi motivasinya. Makanya kenapa minggu depan kita akan mencoba, saya lupa, jadi ingat itu saya belum share RPS dan sebagainya. Kita akan mencoba untuk kelompok 1 bicara tentang manusia. Dari sisi konsep dasar aja, bicara tentang manusia dari sisi psikologi umum dengan versi Islam aja berbeda. Nanti misalkan manusia dari sisi psikologi Islam kan kita bukan hanya jiwa raga saja, tapi bahkan ada kolbun, ada fuadun nanti kan. Bedanya apa? Itu mendetail sekali kalau dalam Islam. Coba pertanyaannya, apa fungsinya? Itu yang menarik nanti dibahas di minggu depan. Oke ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, teman-teman yang lain, silakan. Saya mau nanya Bu, kalau misalnya berbicara tentang ilmu psikologi ini kan baik yang umum ataupun Islam, kayak belajar tentang mencari tahu atau bukan mencari tahu, melihat kepribadian seseorang ataupun latar belakang seseorang, penghayatan individu seseorang gitu ya Bu ya. Menurut Ibu penting nggak sih sebagai pendakwah, baik itu yang kayak penceramah atau apapun itu yang membawa tentang memberikan ilmu tentang pengetahuan Islam, belajar psikologi agama ini menurut Ibu penting banget nggak sih Bu? Karena yang saya lihat tuh sekarang banyak
orang yang mengajarkan ilmu agama Islam atau berdakwah dalam cara apapun itu tidak memperhatikan background atau latar belakang orang yang ingin diajarkan gitu Bu. Asal kayak contohnya asal menghakimi aja tanpa tahu misalkan ada orang bermasalah dalam agamanya gitu, asal menghakimi kalau misalnya dia itu orangnya nggak benar, asal menghakimi atau asal mengecap aja gitu Bu, asalkan dia dilihat dari luarnya kayak gini, otomatis kita ngecap dia itu orang yang nggak benar dalam beragama. Kalau misalnya emang dia paham psikologi atau menghayati individu orang secara umum, itu kan pasti kan harusnya tidak langsung mengadili seperti itu, Bu. Menurut Ibu penting nggak sih, Bu, orang yang penceramah itu atau pendakwah itu belajar tentang psikologi agama? Oke, nah lain lagi ya, ini saya jadi muncul psikologi agama. Psikologi agama adalah bagaimana mempelajari fenomena keagamaan dari sisi psikologis. Kalau saya lebih, apakah penting pendai untuk bisa memahami psikologi gitu aja lah ya, umum, kita bikin umum. Kalau dibilang apakah penting, saya bilang iya. Makanya sekarang di dakwah, karena kalian nggak masuk ke dalam kajian, jadi dulu tuh ketika di PAI ada prodi pendidikan IP dan KPI, maka saya biasanya ngajarin dua tuh. Yang KPI saya masuk ke dalam kajian psikologi dakwah. Di kajian-kajian dakwah pun, itu ada yang namanya psikologi dakwah. Kenapa ini penting? Karena simpel teman-teman. Karena gini loh, psikologi itu sebenarnya cara how to convey, how to present, ya, artinya pendekatan sebenarnya. Jadi gini, ajaran Islam bagus, ajaran Islam baik, tapi kalau cara penyampaiannya aja nggak bagus, kita nggak bagus dalam artian kita nggak paham siapa yang kita hadapi, kita nggak paham siapa yang, nah artinya akhirnya bisa jadi daya serapnya pun lemah. Contoh paling gampang, betapa sering kita tuh misalkan kita suka terpana dengan cara dakwahnya orang Timur Tengah. Dakwahnya orang Timur Tengah itu kan berapi-api. Dan which is untuk orang yang lihat pertama kali itu kayak terpesona gitu, gila sama Fatimah gitu kan. Ya kan? Tapi masalahnya, apakah itu cocok ketika akhirnya diaplikasikan di sini gitu, di misalnya, which is misalkan suku Jawa aja misalkan, yang orangnya tuh kalem gitu kan, sehingga akhirnya teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Orang suku Jawa siapa sih? Orang-orang teman-teman yang Muslim Jawa kira-kira siapa sih yang bisa jadi tipikal pendai yang mereka suka gitu. Saya lihat mungkin model Agim yang kesannya nyampeinnya santun gitu kan, yang nyampeinnya mungkin materinya standar banget, tapi dia bisa mengemasnya menjadi sesuatu yang bisa diserap lebih baik, akhirnya orang jadi suka gitu. Makanya terkadang kecenderungan Anda terhadap pendai itu beda-beda. Kalau Anda orang Timur, misalkan, mungkin ada penceramah yang belakang, ini memang sesuai dengan kondisi dia, gitu kan. Atau Anda, nah artinya setiap orang punya kecenderungan masing-masing berdasarkan kebiasaan. Kalau pertanyaannya adalah, apakah seorang pendakwah harus mempelajari psikologi? Saya bilang iya. Karena lagi-lagi, kalau orang dakwah berhadapan dengan manusia, maka dia harus belajar tentang manusia. Dia harus belajar bagaimana meyakinkan kepada orang yang didakwahinya kalau ini bagus loh. Ini bagus, sehingga dengan ini bagus, Anda harus jalankan. Anda kan nggak mau cuma sekedar didengar. Ini masih informasi yang bagus, kan pengennya ini bagus, kerjainlah gitu kan. Pengennya gitu, nggak cuma sekedar dengar terus pulang gitu kan, nggak gitu kan. Kita pengen tuh, makanya biasanya kalau malah kita suka mengatakan pendai kampung yang memang mempelajari psikologi, artinya mungkin dia nggak mempelajari secara formal, tapi dia tahu nih kampung ini sukanya bercanda gitu, ya udah dia bercandain dikit ya nggak masalah. Tapi pertanyaannya coba dicek, mereka benar-benar menyerap. Kalau menyerap berarti itu cocok. Tapi kalau cuma didengerin tapi mereka juga ketika ditanya ngerti nggak? Enggak. Nah itu, atau nggak dikerjain nggak? Enggak, padahal Ustadz ngomong mulu gitu. Nah itu kan berarti ada sesuatu, karena dengan istilahnya, karena dengan pendekatan psikologis diharapkan audiens atau orang yang mendengar kita jadi kayak terpana dan tiba-tiba melakukan bahasa kasar gitu lah.
Karena gini loh teman-teman, saya suka bilang nih, jangan sampai ya kajian psikologi itu dipakai sama orang-orang yang nggak benar gitu loh. Penipu pendekatan psikologisnya bagus. Karena dia harus belajar bagaimana membuat orang terpana, bagaimana orang tiba-tiba mau nyerahin duitnya, bagaimana maka orang penipu itu pinter karena dia akan cari cara. Orang penipu itu nggak bisa bodoh, orang penipu itu pinter. Jadi pertanyaan kita harus lebih pinter dari itu gitu. Betapa sering kita ditipu sama orang, tapi kenapa ketika yang benar yang beneran, nah jangan-jangan yang salah bukan hasil bukan tipuannya tapi pendekatannya yang berbeda. Kita kalau tadi Anda banyak misalkan penting nggak sih Bu pendakwah? Penting banget. Makanya saya tuh kemarin sempat misalkan ada dosen-dosen PAI, ada asosiasi dosen PAI, saya bilang bisa nggak sih kita kayak pelatihan bagaimana mengenali karakteristik mahasiswa, saya bilang. Ada temen yang mungkin nggak penting itu, setiap orang juga tahu caranya masing-masing. Enggak, karena dengan ilmunya kita tahu misalkan, oh anak zaman now, anak Gen Z itu sukanya pakai HP. Jadi kalau Anda larang dia pakai HP, dia bete gitu. Tapi pertanyaannya adalah, misalkan kita ngerti mereka suka megang HP, tapi bagaimana membuat HP yang mereka pegang menjadi media mereka untuk bisa belajar lebih banyak, kan gitu harusnya. Artinya kita nggak ngelarang, tapi bikin mereka mau nggak mau, banyak banget. Tapi artinya jadi mau nggak mau jadi jadi terdorong untuk belajar lebih banyak melalui HP-nya. Kenapa enggak? Artinya kita tidak menahan, tapi akhirnya membuat yang mereka miliki itu jadi sumber belajarnya mereka gitu. Itu yang menariknya seperti itu. Jadi makanya dari kemarin saya bilang ke guru-guru agama, jangan ceramah mulu gitu. Kita bikin pendekatan yang akhirnya bikin orang tuh mau terlibat. Makanya saya suka bikin gara-gara, ya udah kita diskusi dikit bentar yuk gitu kan. Karena yang nggak enaknya daring adalah saya nggak yakin kalian dengar semua, tapi dengan tiba-tiba muncul di kelompok, tiba-tiba diharapkan sih minimal Anda jadi bisa paham, jadi seperti itu. Dipahami ya? Daniel ya tadi yang nanya ya? Bukan, Bu. Saya Bu Badrus. Oh, bagus. Saya mau nanya juga, Bu. Ya soal tadi yang ini, oke silakan. Tadi yang behavioristik kan menolak kerasukan itu bukan dari goib ya, Bu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau ada orang yang kerasukan itu otomatis dari jin sesuai dengan agama? Maksudnya apakah Islam itu memandang wah kerasukan ini pasti harus jin? Soalnya kadang ada kasus kayak didoain pun nggak mempan, Bu. Jadi saya situ jadi mikir kayak logikanya kayaknya bukan setan deh, tapi emang neuronnya yang bermasalah gitu loh, Bu. Makanya saya agak mikir gitu tadi yang behavioristik itu menolak dalam hal apa? Maksudnya seluruh kerasukan atau beberapa aja atau gimana, Bu? Atau Islam juga gimana, Bu, tentang kerasukan itu? Oke. Untung kemarin saya habis ketemu sama teman saya yang jago ruqyah. Jadi paling nggak saya bisa jawab. Artinya jawaban saya bisa berdasarkan pertanyaan saya ke dia gitu. Saya ingat dulu saya ingat dulu ada orang kerasukan, akhirnya dia tiba-tiba bisa melihat dan lain sebagainya gitu kan. Artinya dia melakukan hal-hal yang sifatnya destruktif dan lain sebagainya. Itu saya sempat nanya ke teman saya yang kita manggil dia, saya sambil ngobrol, termasuk kayak dia cerita, misalkan Islam mengakui adanya alam gaib, ya, tapi ternyata tidak semuanya disebabkan oleh alam gaib, contohnya. Karena memang benar tadi, kalau memang artinya dia bilang, kalau disebabkan oleh alam gaib yang menyebabkan biasanya kalau sudah diruqyah kelar. Tapi kalau ternyata sudah diruqyah tidak kelar, kemungkinan berikutnya adalah sebenarnya sarafnya yang bermasalah. Tadi benar yang kata kamu bilang, artinya tidak selamanya harus serba kerasukan. Itu yang kita bilang ada metode, ya, tapi itu pun tidak selamanya. Kalau dia kerasukan berarti neuronnya, karena bisa jadi udah dinurun ya apa ternyata masih belum gitu. Nah artinya di Islam itu lebih kaya dengan metodenya, ada metode ruqyahnya misalkan untuk memastikan oh ini bukan karena alam gaibnya, atau mungkin ini karena neuronnya, atau karena apa gitu. Itu ada hal-hal tertentu yang memang bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Artinya bukan berarti harus gara-gara alam gaib gitu.
Bisa jadi karena neuronnya atau sarafnya bermasalah, atau bisa jadi ya tadi mungkin sarafnya nggak bermasalah, alam gaib nggak bermasalah, berarti memang dianya punya masalah psikis. Kalau saya lihat ke sana. Karena contoh paling gampang, misalnya kan tadi dibilang kan, dia sebenarnya ada traumatik tertentu sehingga ketika ada hal tertentu dia kayak error gitu. Ternyata pas dilihat nggak kerasukan, neuronnya aman aja, ternyata dia tadi trauma terhadap tertentu karena dulu waktu kecil bla 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 bla, akhirnya ya dia harus bisa menyelesaikan permasalahan masa kecilnya sehingga dia bisa terbebas dengan trauma tersebut. Gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita bilang makin kaya metode yang kita punya, makin kemungkinannya paling nggak bisa step by step-nya gitu. Jadi bukan berarti Islam mengakui alam gaib, jadi jangan sampai. Contohnya saya ingat banget ada teman mempergampang banget, aduh gue malas nih gitu kan, terus gue mau diruqyah, saya bengong. Kenapa gara-gara masalah negatif tertentu harus ruqyah? Malas kan belum tentu karena godaan setan, bisa jadi malas karena dirinya sendiri kan gitu saya bilang. Dia bengong. Oh gitu ya? Kalau malasnya dari ente sendiri, nggak setan kagak ganggu, nggak perlu diganggu, dia keganggu diri sendiri gitu. Nah ini yang kayak gitu, yang kadang orang menganggapnya psikologi Islam berarti arahnya mistis sekali gitu, padahal nggak gitu. Padahal artinya psikologi Islam hanya kajian psikologi Islam di sini nanti yang kita sebut kaitannya dengan terapi Islami, tidak selamanya harus serba mistis, tapi juga tetap ada yang tadi kita bilang, ada rasionalisasinya, ada mungkin saraf, mungkin juga sebenarnya psikis, mungkin fisik, mungkin psikis. Jadi itu semua bisa jadi pertimbangan ketika ingin menyelesaikan suatu permasalahan. Pahami ya? Siap Bu, paham. Makasih banyak ya Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Saya boleh nanya, Bu? Silakan. Ya, saya relasi ya, Bu, izin bertanya. Kenapa ya, Bu? Beberapa orang itu kayak kalau misalnya ada seseorang yang dia itu pulih jiwa, tetapi dibilangnya kayak orang itu berarti dia sakit jiwa, berarti itu dia itu gila, tanpa dia memahami masalah yang lebih detail dari orang tersebut, gitu. Bagaimana cara supaya orang itu paham gitu? Gimana? Gimana? Ada orang? Beberapa orang sering menyebut orang yang kepoli jiwa itu bahwa orang itu gila gitu. Oh. Kayak gitu. Nah, gimana supaya kita ngasih pemahaman ke mereka bahwa yang kepoli jiwa itu enggak semuanya gila, tetapi emang mereka pengen sehat gitu, Bu. Lagi-lagi ini yang kita bilang persepsi ya teman-teman, which is ini persepsi. Karena kita mengatakan orang yang ke psikiater atau ke psikolog, kalau psikiater malah lebih parah lagi, psikiater ini benar-benar sakit jiwa karena dikasih obat. Orang yang ke psikolog atau psikiater itu biasanya identik ada masalah dengan kejiwaannya kan, ada masalah dengan psikisnya, tapi lagi-lagi orang sakit jiwa kan sakit jiwa. Sakit jiwa identik dengan gila. Sehingga itu yang membuat betapa banyak orang yang akhirnya tidak akan pernah mau datang ke psikiater, ke psikolog, apalagi psikiater. Karena asumsinya mereka khawatir mereka dianggap sakit jiwa. Padahal sebenarnya sakit jiwa identik dengan gila, akhirnya mereka dianggap gila. Itu yang makanya jadi masalah kita tuh di situ. Sehingga akhirnya karena bisa jadi loh orang datang ke psikolog atau psikiater itu cuma sekedar ingin melihat saya masih normal nggak sih? Karena mereka pun punya range ya. Artinya oh dia tingkat stresnya sekian gitu. Masih standar lah. Oh dia tingkat stresnya tinggi, bentar lagi depresi nih, berarti Anda harus healing gitu misalkan. Itu ada, saya punya teman yang dia bilang tahu nggak Sar, mungkin di sana kerjanya tuh sangat crowded gitu kan, dan dia bahkan kantornya akhirnya mewajibkan semua anggota atau staf di kantor itu pemeriksaan dengan psikolog. Didatangkan psikolog khusus untuk pertama melihat tingkat stresnya. Nah dari tingkat stresnya barulah dilihat mana yang sudah melebihi batas ambang dan itu yang harus dibongkar ada masalah apa sampai kenapa sampai setinggi ini karena simpel. Kalau itu dibiarkan yang terjadi mereka akan melakukan
kesalahan dalam memutuskan suatu permasalahan yang jadi masalah mereka terkait dengan kehidupan para WNI dan lain sebagainya. Jadi mereka ngerinya keputusannya salah mengacaukan banyak hal gitu kan. Saya langsung pikir kepikiran ya, iya gitu. Nah ini menarik karena contoh paling gampang, untungnya kantornya inisiatif, dia melakukan itu kalau nggak salah setahun sekali. Saya kemarin saya pernah 2004 misal, 2003 saya pernah jadi panitia haji. Panitia haji Anda bisa bayangkan, panitia haji di Saudi Arabia selama 3 bulan. Saya masih single ya, nggak masalah ya. Yang jadi masalah adalah perempuan dikit. Jadi di kantor itu ada puluhan panitia cowok. Perempuan itu 3. Kebetulan kalau saya kan galak ya, jadi orang udah yang kalau dan mereka bayangkan 3 bulan jomblo dan mereka padahal punya pasangan, mereka nggak bisa pulang gitu kan. Oh pikirannya deh kemana-mana itu gitu. Sampai misalkan kebetulan mungkin kalau saya ngerasa di tempat saya agak galak, jadi tiba-tiba saya langsung melotot apaan gitu kan. Mereka agak kaget, oh sorry galak, jadi mereka agak hati-hati ke saya. Tapi saya sempat shock ketika akhirnya datang dan mereka tuh kalau mau nonton sesuatu yang aneh-aneh, kemudian TV 1 di ruang kantor gede itu kalau udah mulai ada yang aneh-aneh saya udah pototin gitu. Tapi saya ngerasa di tempat saya tuh seperti itu agak kondusif gitu. Walaupun pernah suatu saat kaget kita jam 6 udah tutup, udah kegiatan shift saya habis. Suatu saat saya harus balik jam 8 malam karena ada kerja mendadak dan saya kaget, penuh dengan rokok dan lain sebagainya. Cuma akhirnya dari situ saya ngeliat, oke, mereka 3 bulan jauh dari keluarga, makanya karena artinya kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi, mereka harus bisa mengalihkan pikirannya ke hal lain, karena kalau enggak itu kemungkinan terjadi selingkuh, lirik-lirikan itu bisa terjadi gitu loh, karena jauh dari keluarga. Dan saya melihat, kalau di panitia haji di Malaysia, mereka punya psikolog ternyata. Jadi mereka punya psikolog khusus yang mana ketika mereka udah ngerasa stres atau apa, mereka ada teman, ada satu tempat untuk bisa mencurahkan, akhirnya bisa diarahin kemana. Di kita nggak ada. Yang terjadi adalah misalkan dulu ada gosip-gosip bagaimana para pejabat tiba-tiba digosipkan dengan TKW misalkan. Sampai saya ingat para istri-istri pejabat ngomong, lain kali nggak boleh ada cewek aja di panitia haji ya. Dan saya langsung, ada sari, tenang, sari mah mahasiswa, bukan saya mahasiswa. Jadi dia mah macam-macam, jadi galak. Tapi pas dari itu jadi pengalaman tertentu karena banyak dari kita tuh tidak kepikiran untuk mendatangi psikolog untuk kondisi-kondisi yang rawan seperti itu. Atau misalkan kalau ada musibah gitu kan, ada musibah gitu kan, biasanya yang pertama kali diturunkan adalah psikolog atau dokter. Kenapa? Dokter untuk masalah fisiknya, psikolog untuk mengatasi traumanya. Nah, kalau Anda melihat di penampungan, maka biasanya yang terlihat khususnya kalau yang biasa trauma kan anak kecil. Khususnya mereka bikin kayak apa sih namanya games atau apa buat anak kecil supaya mereka tuh nggak trauma terkait misalkan kebanjiran atau mungkin kena gempa sehingga mereka harus tinggal di penampungan. Mereka kan nggak ngerti, mereka cuma ngertinya kenapa harus di tempat yang nggak nyaman kayak gini dan jadi trauma, apalagi yang tsunami dan lain sebagainya. Biasanya yang diturunkan pertama adalah selain dokter adalah psikolog. Karena memang untuk yang trauma-trauma tertentu jangan sampai suatu saat mempengaruhi masa depannya sehingga akhirnya dia trauma mendengar bunyi tertentu dan lain sebagainya. Lebih ke sana ya. Halo? Hai. Iya, Bu. Paham, Bu. Ya, oke. Ada lagi teman-teman? Ada 5 menit lagi sebelum ditutup. Tidak ada ya? Alhamdulillah sepertinya cukup, Bu. Oke, teman-teman, kalau demikian cukup. Insya Allah semoga teman-teman bisa memahami. Saya nggak yakin semuanya sih, karena tapi paling nggak ada yang keserap lah ya. Lebih ke sana. Ada yang keserap lah, jangan sampai nggak sama sekali, nggak enak banget perasaannya. Berarti saya tidak mampu
menghipnotis kalian ala lebay. Oke, sukses buat semua teman-teman. Saya nggak tahu, jangan sampai minggu depan kita daring lagi, kayaknya nggak seru ya. Tapi oke, nanti kita bikin hal-hal lain lagi. Ya sukses buat semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.